Hai, gue Fadi Iskandar dan kalian akan lihat Fadi Potretin. Oke, jadi kemarin itu gue abis photoshoot untuk Dinar Candy. Nah, karena berhubung kemarin Dinar sempat datang untuk ke Outframe gua, nah kebetulan kan dia memang lagi pakai nuansanya itu pink-pink gitu kan. Ya udah akhirnya, ya udah Dinar untuk Outframe kita foto yang pink dulu. Nah buat kalian yang belum nonton kontennya Outframe, fotonya kayak gimana dan kita ngomongin apa aja tuh, langsung aja klik linknya ada di atas ya, apa di bawah ya. Untuk Fadi Potretin sendiri gue bikin foto Dinar sedikit berbeda dari foto-foto dia sebelumnya. Nah, karena untuk Fadi Potretin ini gue pengen bikin konsep foto Dinar yang sedikit berbeda. Karena kan kalau misalnya gue lihat Dinar, ya kita tahu lah ya, Dinar Candy adalah seorang female DJ yang sekarang itu ternyata karirnya udah go Asia dan juga udah pernah berapa kali ya tour di beberapa negara. Tapi di satu sisi sekarang itu Dinar di sosial media dan juga di beberapa acara ternyata mengisi acara untuk bertanding boxing untuk lawan artis-artis lagi. Nah, karena gue lihat beberapa foto di Instagramnya kayaknya Dinar belum punya foto boxing yang proper deh. Sampai akhirnya, Dinar gimana kalau misalnya gue buatin foto lo sebagai seorang boxer. Ternyata Dinar mau. Oke, lo bawa apa aja yang lo punya, nanti kita coba tes. Kita bikin foto yang mudah-mudahan lo suka. Nah, akhirnya pas dia datang, gue sempat lihat beberapa baju yang dibawa. Ada beberapa baju sebenarnya yang lucu dan bagus, tapi kan di situ ada beberapa brand. Jadi ya udah deh, gue bilang. Jadi kan gue mau buatin foto untuk profil dia sebagai fighter kan. Ada kemungkinan kayaknya gue bakal pakai background hitam sih. Sebenarnya lucu sih yang pink ini sama yang ini gitu ya. Gue sih antara sebenarnya sebentar ya. Yang ini ada merek, itu ada merek ya. Tengah doang yang nggak ada merek. Sorry Nat. Ya kayaknya tengah deh. Kalau misalnya untuk kalian nggak pakai merek ya, yang tengah. Sebenarnya tapi kalau misalnya suka, gue suka yang ini sih, perpaduan ini. Kayak lebih maskulin aja. Nggak selain senada, kayak lebih maskulin aja gitu loh. Karena foto yang untuk di Outframe kan gue buat yang girly banget, yang candy banget gitu kan. Itu apa? Nike. Ini sama juga. Ini keren sih, cuman Nike, cuman ya Kelihatan banget harganya. brandnya kelihatan banget. Cuman kalau misalnya Dinarnya nggak masalah sih, gue lebih suka yang hitam kayak lebih maskulin aja. Dinar, karena brandnya belum masuk, jadi kayak kita hindari yang nama brand dulu. Akhirnya ya udah kita coba untuk pakai baju yang lebih netral. Akhirnya gue pilih, ya udah, oke. Langsung aja kita coba photoshootnya waktu itu. Nah, jadi waktu pertama gue sempet agak kesulitan kalau misalnya gue bikin foto biasa aja, kayaknya nothing special deh. Gue pengen, karena ini seorang fighter, jadi gue pengen ada sedikit kayak hauer-hauer cahaya yang beda gitu dari belakang. Nah, karena kebetulan pas dinner gue lihat dia pakai
hand wrapnya itu warna merah. Oke, gue rubah lampu belakang gue pakai filter merah, tapi gue arahinnya ke depan. Jadi biar cahaya yang nembak ke depan itu nuansanya tuh merah. Nah, pas gue coba, oke. Yaudah, coba kita foto yang medium shot dulu untuk ngasih opsi sama persiapan badan dia biar lebih siap lagi sih kalau misalnya nanti udah mulai gue suruh bokul kayak gitu. Jadi gue coba beberapa shot. Nah, sampai akhirnya gue ada ide kayak, wah, gimana kalau kita tambahin asap? Sebenarnya di editing bisa, cuman kayaknya lebih seru deh kalau misalnya ada asap asli gitu. Ya udah, karena berhubung gue nggak bisa nge-vape, ya kan, gue suruh lah Ridwan dan juga Karen. Karena kan dia anaknya, mereka berdua tuh nge-vape banget kan. Yuk, asap yang tebel ya. Ya walaupun sebenarnya gue tahu sih, vape mereka asapnya nggak ada yang tebel. Akhirnya mereka coba lah. Ridwan pakai vape gue, Karen pakai vape-nya Karen. Fitnah sih mas. Oh, kenapa tadi? Katanya abang, aku tuh nge-vape banget. Enggak, itu perdana aku nge-vape di situ. Cuman buat abang. Jadi karena profesional. Profesional aja gitu, karena memang kebutuhan kerja ya gitu ya. Kebutuhan kerja buat menambahkan sedikit asap-asap di belakangnya Teh Dinar gitu kan. Makanya batuk-batuk ya. Makanya iya sampai batuk, ini baru pertama gitu. Iya benar. Itu vape-nya dikasih apa nggak beli sendiri? Pakai out. Bikin efek nih gitu. Hasilnya ya kayak gitu. Ya ternyata lagi-lagi Karen tidak bisa diandalkan. Aduh, berarti emang Karen itu udah fix dia memang orang kreatif aja gitu. Jadi fashion stylist sulit, tukang asap sulit, tiba-tiba asmanya kambuh. Ya udah akhirnya gue sempet coba ya, gue nge-vape-in ya. Gue sempet coba, tolong dijepret. Akhirnya gue dapet beberapa foto. Oke, ini udah gue bisa lock gitu. Cuman tetap saja karena memang seperti saya tidak berbakat untuk hal-hal seperti ini, jadi abang tidak puas gitu. Cuman so far sih aku ngelihat kebantu banget sama Mas Ridwan ya, karena kan cloud-nya gede tuh, dari vape-nya Mas Ridwan tuh cloud-nya gede, jadi ngisi di atasnya Dinar bagus banget. Ada yang foto ini kayak abang ya. Maaf editor. Yang foto ini itu kayak bener-bener kayak api gitu kan, kalian lihat. Itu sih yang paling keren menurut aku. Bukan deh, kayaknya ada yang paling bagus yang ini itu punya abang, cuman ada yang ini. Tapi yang ada juga lah yang kita coba gitu kan, gitu sih. Terus untuk selanjutnya gue bikin foto karena Dinar bawa sarung tinjunya. Coba Dinar sekarang kita pakai agak gerakan tinju ya gitu. Ya udah akhirnya coba gerakan tinju beberapa kayak misalnya jab, straight, terus juga kayak mukulnya agak melingkar gitu, hook, terus gitu. Ya kita cobalah beberapa gitu. Nah sampai akhirnya gue pikir kayaknya kurang nih definisi ototnya Dinar gitu ya. Oke Dinar coba push up dulu biar lebih keluar lagi. Oke boleh push up dulu biar keluar ototnya. Emang gitu kan pompa? 10. Enggak serius bukan ngerjain, bener akan keluar. Emang iya? Iya. Pasti ngepom 10 ya 10. Sakit badan lagi. 10 ya, push up dulu 10. Training ini bang? Iya, Hah? Di training Ada, abang? Ini lu lihat anjing artis-artis Hollywood, bener nggak? Gue nggak ada niat ngerjain. Aduh, susah. Ototnya gitu. Jadi ya udah Dinar akhirnya mau push up dulu. Itu sumpah gue nggak ngerjain, tapi emang begitu caranya. Jadi biar kelihatan. Nah ternyata ketika udah push up udah mulai kelihatan berotot. Well, jadi bagus. Nah karena udah capek fotonya, ya udah. Sekarang kita coba bikin yang a little bit beauty. Tapi ini ceritanya Dinar capek abis selesai latihan boxing. Jadi sarung tangannya kita lepas, hand wrap-nya kita lepas. Nah sama gue kasih sedikit efek basah di badannya gitu. Jadi waktu itu sama Dodi sempat dikasih biar kelihatan basah dan keringetan. Nah gue foto
ceritanya itu tuh kayak after training, sweating, keringetan, ya. Dan dia lagi ceritanya mau coba ngelepas hand wrap ya. Ya, itu sih. Terus kebetulan karena Karen udah siapin mood boardnya sama Ardi, ada beberapa angle foto yang lucu nih kalau misalnya kita bikin semuanya nggak usah terlalu fokus, kita sedikit bikin foregroundnya itu agak sedikit bokeh. Akhirnya gue setting lagi kamera gue biar gue bisa dapat tangannya Dinar ketika lagi mukul itu bokeh, tapi fokusnya di muka. Ini lucu nih mood boardnya, mau coba nggak Dinar? Ini untuk foto lucu-lucuan dan keren-kerenan aja sih. Jadi nggak yang profil-profil banget. Ya udah akhirnya gue coba foto. Hasilnya gue juga suka sih. Terus sama satu lagi gue bikin foto yang profil banget. Biasanya kan lu kalau misalnya nonton MMA atau tinju gitu ya, foto profilnya kan yang posisinya gitu dari depan. Terus kadang-kadang nanti ada yang posisinya hadap-hadapan sama lawan. Nah kayak gitu gue buatin sekalian. Jadi biar kalau promotor pengen Dinar tampil, fotonya Dinar udah ada. Atau mungkin nanti promotor-promotor yang nggak punya petinju, foto petinjunya bisa kontak aja ke gue. Ya, Ardi bisa digebukin. Kendalanya foto Dinar sebenarnya so far so good hampir nggak ada ya, karena kan memang ketika gue suruh mukul, ketika gue suruh apa, mungkin karena ini konsepnya foto, jadi kuda-kuda dia kurang rileks. Jadi gue bilang, lu relax aja kayak beneran mau mukul. Nah, ketika udah itu, posisi badannya udah lebih enak. Tapi, satu kendala adalah ketika dia mukul beneran, ya bener sih. Pas gini, tangannya itu nutupin muka. Akhirnya itu kita harus cheating lagi. Dinar, oke, mukulnya boleh beneran, tapi boleh nggak tangannya agak ke bawah biar mukanya nggak ketutupan. Nah, itu doang sih. Kendalanya cuma satu itu doang. Sisanya sih so far, so good. It was great. Oh, kalau untuk kendala ada satu lagi, gue baru inget. Jadi gue tuh pengen ketika Dinar melakukan pukulannya udah mulai bener nih, karena udah mulai cheating kan. Nggak yang mukulnya bener, tapi berhentinya nggak disesuai dengan tepat sasaran gitu. Jadi mestinya mukul ke muka, ini mukulnya ke bahu. Jadi biar mukanya tetap kelihatan. Nah, tapi problemnya adalah gue pengen bikin efek rambutnya tuh kayak ngepret gitu loh. Ngepret. Udah keren gayanya itu ngepret. Apa? Oh, kayak berkibas gitu rambutnya. Gue pengen ada efek itunya gitu. Tapi ternyata pas gue kira rambutnya Dinar itu tipis ya, lurus, tapi ternyata berat rambutnya. Jadi ketika dia begitu, cuman gitu doang rambutnya. Jadi wah agak sulit nih gimana ya. Tapi gue pengen dapetin gitu. Sampai akhirnya gue minta tolong, coba Dot, dibantuin Dot rambutnya biar bisa begitu. Karena kalau Dinar gerakannya gitu kadang-kadang ya namanya juga orang disuruh mukul gitu, pasti kan ada energi dan ada nafsu di situ ya untuk gitu kan. Jadi kadang-kadang mukanya nggak kontrol. Gue bilang udah Dinar pose aja biar rambutnya yang gerak. Tapi ternyata susah juga dapetnya. Sampai akhirnya ada 1-2 shot yang oke, gue dapet, aman. Kita ganti lagi foto yang lain. Udah yang penting gue udah dapet. Dah, gue udah puas di situ. Kalau misalnya sesuai konsep, udah ya, nggak jauh beda sama konsep yang udah kita siapin. Jadi sebenarnya fotonya simple, cuma pakai 2 lighting, 1 main light, 1 backlight. Jadi udah sih, gue puas sama hasilnya, aman. Dari semua foto, kalau misalnya kalian nanya, gue suka yang mana? Gue kayak suka yang ini kayaknya. Ya, yang ini. Gitu. Ternyata Dinar Candy tuh kalau dari mata aku ya sebagai runner asik banget dan pengertian banget. Asik banget itu kayak sempat kan sebenarnya ada kendala ya dari aku pribadi sebagai runner, itu waktu itu baterai. Nyari baterai, dan di situ Dinar kan sebenarnya kalau bisa aja di posisi itu Dinar tuh marah atau bete. Tapi dia tetap ya udah fun aja gitu, dibawa fun, padahal posisinya aku sedang mencari baterai yang tak kunjung temu. Itu cuman akhirnya ya udah gitu, dan aku ngelihat di situ oh Teh Dinar apa ya sesantai itu gitu. Jadi kesan pesannya itu sih, dan aku juga ngelihatnya dia welcome banget sama kita semua.
Kemarin seru banget sih, seru banget. Saking serunya tuh sebenarnya aku cukup was-was ya. Kita was-was banget karena kita tuh janjian podcast dari jam berapa ya? Dari jam 12 sampai jam 4. Karena jam 4 itu jam 3 ya, jam 12 sampai jam 3. Karena jam 4 sebenarnya Teh Dinar itu harus podcast lagi di tempat lain lah. Ada meeting lagi di tempat lain. Dan pada saat itu jam 4, ya jam aku nyari baterai tadi itu loh. Ya enggak ketemu. Kan udah gini ya. Waduh, udah begini ya. Kayak, loh, ya apa ini? Terus habis itu Teh Dinar di posisi ini dengan cuman ya udah joget-joget aja dengan lagu yang terputar, tetap santai, tetap ngobrol sama sekeliling, sama kita-kita, sama timnya juga, dan masih stay akhirnya sampai jam 6 sore. Wah, keren banget sih. Dan produktif juga karena akhirnya bisa collab sama Abang dan masih menyempatkan buat bikin konten di sini. Kayak begini. Tujuannya apa ya? Ini cara pakainya gimana sih? Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kalau misalnya kalian suka kontennya. Kalau nggak suka, kasih tahu temennya aja, siapa tahu temennya suka. Nah, buat kalian yang punya ide kira-kira siapa lagi ya yang kita coba untuk di Fadi potretin, langsung aja komen di kolom komentar. Atau kalian bisa DM ataupun komen di Instagram artis atau influencer siapa yang pengen Fadi potretin. Nah, jangan lupa untuk CC ke gue sama Fadi Potret. Sampai jumpa lagi.